Indonesia pernah punya pejabat keuangan bernama Sarifuddin Prawiranegara. Jabatannya tidak kaleng-kaleng, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, dan Gubernur Bank Indonesia pada zaman kemerdekaan. Pusat perputaran keuangan negeri berada di tangannya. Tapi jangan disangka, mesti menjabat sebagai menteri. Sarifuddin Prawiranegara hidupnya tidak bergelimangan harta. Ia bukanlah pejabat yang kaya raya. Tidak ada pemandangan mobil-mobil mewah di rumahnya atau gaya anak-anaknya yang perlente di kehidupannya. Sebaliknya, istri Sarifuddin berjualan gorengan untuk mendapatkan uang bulanan tambahan. Ketika Siti Halimah, sang istri Sarifuddin, ditanya anak-anaknya, apakah tidak malu berjualan sukun goreng padahal suaminya seorang tokoh Republik dan memiliki jabatan tinggi? Siti Halimah menjawab, ia tidak ingin hidupnya bergantung pada orang lain. Berjualan sukun goreng untuk menopang kehidupan keluarga bukan perbuatan tercela. Sebaiknya kita barulah malu jika mencuri harta orang lain, mengambil milik orang lain yang bukan hak kita, atau mengambil uang negara. Itu pencurian namanya. Orang-orang mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu. Itu pesan Siti Halimah. Kisah kegetiran Sarifuddin dan istri bahkan sangat tampak saat menyongsong sang buah hati. Ketika sang anak Khalid Prawiranegara lahir, keluarga Sarifuddin bahkan tak mampu membeli gurita untuk bayinya. Padahal nilai gurita mungkin tak sebanding dengan harga tas KW milik istri para pejabat saat ini. Tapi Sarifuddin bukanlah pejabat oportunis. Ia boleh miskin harta, tapi kaya jiwa. Tokoh yang terkenal dengan prinsip hidup, takut pada Allah, tidak ingin menggunakan sedikit uang negara sekedar untuk membeli kebutuhan anaknya yang baru lahir. Sang istri akhirnya menggunakan kain bekas dengan menyobek kain kasur untuk gurita sang bayi. Saat menjadi gubernur Bank Indonesia, Sarifuddin juga dikenal sebagai pejabat yang lurus. Ia sangat hati-hati mengelola keuangan negara, bahkan saat berhubungan dengan sejawatnya sendiri. Suatu hari ketika Anwar Harjono, Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia, mengunjunginya dengan maksud meminta proyek yang resmi. Proyek yang diminta Anwar Harjono bukanlah proyek haram, tapi proyek halal. Tapi siapa sangka Sarifuddin justru menolaknya dengan prinsip anti nepotisme yang sangat kuat. Sarifuddin balik berkata, saya ini gubernur Bank Sentral Indonesia, bukan gubernur Bank Masyumi. Sarifuddin menegaskan segala aktivitas tata kelola keuangan tidak boleh dipisahkan dari ajaran agama agar tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Begitulah Sarifuddin mewarisi keteladanan sebagai pejabat tinggi keuangan Indonesia. Ia rela hidup sederhana asal rakyatnya sejahtera. Beliau enggan mengambil sepeser pun uang yang bukan miliknya. Bagi Sarifuddin, seseorang tidak boleh menyelewengkan amanah yang diberikan demi kepentingan pribadi, apalagi berlomba-lomba memperkaya diri dan mempertontonkannya kepada masyarakat yang hidup bergelimangan kemiskinan. Suatu hari kemudian ada menteri yang bisa hidup di semua zaman. Siapapun presidennya, menteri keuangannya sama. Total sudah 13 tahun menjabat sebagai menteri keuangan hingga saat ini. Bahkan mungkin masih bisa menjabat sampai 2027. Kita mereview sejarah sebentar. Pada era pemerintahan Presiden